Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anam. Alhamdulillahilladzi ahsanal insan wal qalam. Alhamdulillahilladzi amarna bittihadi wal wifaq wa nahana 'anil shiqaqi wan nifaq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la nidda lahu la mathila lahu la syabiha lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da, amma ba'da. Labinatut tamam wa baitul qasid, asy-syafi'ul musyaffa'u fil mahsyari wa qablah. Afdalul khalqi 'alal itlaq. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Kepada yang terhormat, yang kami muliakan, Kepala Sekolah MDTA Fastabiqul Khairat serta para jajarannya dan majelis guru yang sudah berkenan meluangkan waktunya, kesempatannya untuk mengajar daripada anak-anak kita yang mulia-mulia ini. Kemudian yang kami banggakan yaitu anak-anak kami yang tercinta, yang sudah belajar beberapa tahun, bahkan sampai 4 tahun di tempat pembelajaran agama yang mulia MDTA Fastabiqul Khairat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Karena apa? Karena pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita begitu banyak curahan limpahan nikmatnya, sehingga kita masih Allah dudukkan pada hari ini di tempat yang mulia ini, yaitu adalah tempat sekolah agama MDTA Fastabiqul Khairat. Maka kita bersyukur kepada Allah, duduk dengan selamat menghadiri acara untuk perpisahan MDTA Fastabiqul Khairat Letingan kelas 4 akhir, yaitu perpisahan Haflatul Hasanah akhir tahun. Alhamdulillah, bumi tidak goncang, atap tidak jatuh, ya kan? Itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha, kata Allah. Kalau seandainya kita hitung nikmat itu yang diberikan oleh Allah kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Banyak para penceramah atau tabligh, muballigh yang menyampaikan, kalau kita seandainya kumpulkan semua ranting-ranting yang ada di dunia ini, dedaunan yang ada di dunia ini, dan air laut itu dijadikan sebagai tintanya untuk mencatat nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap saatnya seumur hidup kita, la tuhsuha, kata Allah, maka niscaya kamu tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat itu. Satu nikmat mata saja kita tidak akan mampu untuk membayar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita beramal selama 500 tahun,
Maka satu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua, terutama kepada adik-adik semua, yaitu adalah nikmat belajar ilmu agama, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tambah rasa syukur kita kepada Allah dengan cara apa? Mensemangatkan lagi diri kita untuk belajar agama. Kemudian selawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak kami yang kami cintai, para hadirin yang mulia dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk Ustaz duduk di sini bukan untuk menceramai kalian panjang-panjang, tetapi hanya berpesan sedikit saja. Kalau ceramah mungkin bukan Ustaz lah orangnya kan. Dah banyak yang disampaikan tadi oleh kepala sekolah, kemudian guru-guru kita yang lainnya tadi. Udah lengkap sebenarnya. Cuma sedikit kami untuk mengingatkan bahwasanya ilmu agama adalah ilmu yang sangat penting di dalam kehidupan kita, di samping ilmu ke dunia. Jadi kata Nabi apa? Kita hidup di dunia ini cuma dua saja. Kalau tidak menuju ke akhirat berarti menuju ke neraka. Ya, harta begitu juga, cuma dua saja. Kalau tidak digunakan untuk akhirat berarti harta itu akan tergunakan untuk perkara dunia. Maka untuk kehidupan akhirat perlu dengan ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Orang yang menginginkan kehidupan dunia maka perlu ilmu. Orang yang menginginkan kehidupan akhirat tentunya dengan ilmu. Dan orang yang ingin kehidupan kedua-duanya maka tentunya dengan ilmu. Fa alaihi. Maka perlu dengan ilmu. Contoh, kalau orang bertani, orang nanam padi, tapi kalau tidak memiliki ilmu dasar-dasarnya untuk menanamnya, berapa lama akan panen, maka dia akan panen itu pun kalau berhasil. Kadang nggak berhasil, kenapa? Karena tidak tahu dasar daripada petani. Ilmu petani itu penting juga. Maka apa? Alaihi bil ilmi, kata Nabi. Perlu dengan ilmu. Menanam padi, ya kan? Menanam padi itu paling lama kalau tidak tuh 4 bulan kalau nggak salah, ya kan? Tanamnya perlu jarak-jarak. Bukan tanam itu saja. Alaihi bil ilmi, kata Nabi. Maka perlu dengan ilmu. Begitu juga ilmu dunia saja perlu kita tentang ilmu pengetahuannya. Apalagi perkara yang tidak tampak sama kita sekarang ini. Perkara yang gaib yaitu adalah akhirat. Perkara akhirat. Maka fa'alaihi bil ilmi. Solat contohnya, kalau kita tidak tahu tata cara daripada solat, rukunnya solat, sunnah-sunnah abad dan hayat di dalam solat, maka solat kita itu cuma solat begitu saja. Bahkan kalau tidak kita tahu tentang ilmu solat, ada orang takbir Allahu Akbar, kemudian apa? Langsung dia sujud, bengkak kepalanya, ya kan? Allahu Akbar. Praktekkan, tapi jangan praktekkan sampai ke bawah, nanti gak pulang Ustaz nanti kan. Oke, dia takbir, tapi karena tidak memiliki ilmu agama, tidak belajar ilmu agama, fa'alaihi bil ilmi, kata Nabi. Maka apa yang terjadi? Ketika dia takbir, dia tahu yang takbir aja, Allahu Akbar, sudah bagus-bagus, kemudian langsung kepada sujud, Allahu Akbar, tidak ada rukuknya, ya bengkak kepala ya. Nah, begitu juga harus ada tata tertib. Rukuk dulu, iktidal, baru setelah itu sujud. Itu fa'alaihi bil ilmi, kata Nabi. Ya, butuh dengan ilmu. Nah, maka semuanya
baik dunia maupun akhirat itu butuh ilmu. Karena ilmu itu adalah nurun, kata Nabi, kata para ulama. Apa itu nurun? Yaitu adalah cahaya. Jadi kehidupan ini merupakan adalah jalan, tetapi jalannya masih gelap, ya kan? Jalannya masih gelap. Terus apa yang menjadi lampu lentera daripada kehidupan itu? Yaitu adalah ilmu. Nah, kalau orang tidak memiliki ilmu, bagaimana untuk berjalan? Tentunya seperti orang yang buta, berjalan pegang sana pegang sini, akhirnya masuk ke dalam parit. Nah, kenapa? Karena tidak melihat, buta. Tapi kalau seandainya orang yang berilmu, dia gunakan ilmu yang telah dia pelajari, seperti adik-adik yang sekalian yang ada di sini sudah 4 tahun belajar di sini, luar biasa. Tadi Ustaz lihat, masya Allah, ada acara ini, ada penyambutan ini, ada pembacaan hadis, ada pembacaan ayat suci Al-Quran, luar biasa. Kalau di MDA yang lain, maaf cakap, bukan menjelekkan, tetapi di sana cuman acara baca Al-Quran sudah. Nanti ada pengisian penyambutan dari kepala sekolah. Kalau di sini luar biasa, ada selawatannya lagi. Masya Allah, luar biasa. Selama 4 tahun hasilnya luar biasa bisa lihat. Maka tingkatkan lagi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka adik-adik sekalian dan para hadirin yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dibilangkan tadi, ilmu itu adalah nurun, cahaya. Maka butuh kita mempelajari ilmu itu, kata Nabi, bukan hanya 20 tahun, 30 tahun, akan tetapi berapa tahun? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai kepada liang lahat. Dari kita lahir, kalau kisah dari lahir itu kita nuntut ilmu, ya kan? Sampai kita dimasukkan ke dalam liang lahat. Intinya sebelum meninggal dunia, sebelum kita mati. Begitu, tidak ada batas untuk menuntut ilmu, tetapi ada batas umumnya. Orang-orang itu mempelajari seperti kurikulum yang sudah diterapkan di MDTA Fastabiqul Khairat kita ini. Nanti setelah selesai dari sini, bukannya kita dengar dulu, bukannya kita selesai juga dalam ilmu, akan tetapi selesai dari sini kita meningkatkan kualitas keilmuan kita. Baik itu nanti bisa kita belajar di tempat pembelajaran agama, di Darun Najah, ataupun juga bisa di tempat kita nanti yang belum masuk tahfidz. Ada nama satu lembaga di sini yang lagi berdiri, subhanallah, pertolongan Allah SWT, namanya Rumah Tahfidz Baitul Ulum, ya, Al-Bonayyah. Nanti bisa masuk di situ. Di situ menghafal Al-Quran, kemudian juga ada seling agama, pembelajaran agamanya juga, menghafal ini dan menghafal itu, mempelajari ini dan mempelajari itu, bisa. Maka jangan sampai di sini saja. Ketika kalian nanti sudah tamat dari sini, ini kan mau perpisahan nanti nih. Maka jangan sampai di sini saja, supaya kita ini terus mempelajari ilmu, termasuk daripada kategori yang disampaikan oleh Nabi, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Maka kita cari ilmu itu terus. Tidak cukup di sini saja, dan juga di madrasah-madrasah yang lain, di tempat-tempat pembelajaran ilmu agama yang lainnya, ya, insyaallah ya. Kemudian perlu kita ketahui bahwasanya ilmu itu memang nomor 1 di dalam kehidupan, tapi ada yang lebih nomor 1 lagi. Apa itu? Tentunya yaitu adalah adab. Adab. Man la adaba lahu la ilma lahu, kata Nabi. Orang yang tidak memiliki adab, ya, dia tidak memiliki adab, maka tidak ada ilmu bagi dia. Terus apa yang selama ini yang dipelajari sama dia itu apa? Ilmu, memang. Tetapi ilmunya itu tidaklah bermanfaat. Bagaimana ilmu yang bermanfaat itu?
Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang akan menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin berilmu maka semakin tunduk, sebagaimana tadi kita lihat. Semakin berisi maka semakin tunduk. Nah, begitu juga semakin berilmu kalian maka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi para perempuan, semakin berilmu maka semakin dalam jilbabnya, semakin berilmu maka semakin sempurna menutup auratnya, ya kan? Bagi laki-laki, semakin berilmu maka semakin takut kepada Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, langsung sholat, wudhu, tidak ribut, semakin takut kepada Allah. Kenapa? Karena dasar ilmu tadi. Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Karena yang paling takut di sisi Allah SWT adalah para ulama. Kenapa? Karena ulama itu adalah ahli ilmu, warasatul anbiya, pewarisnya para nabi dan para rasul. Nah, karena ilmu tadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga di dalam dasar dirinya para alim ulama itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak ada lagi yang tinggi kecuali orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang benar itu adalah yang akan mendatangkan takwa dalam dada kita, mendatangkan takwa dalam kehidupan kita, mendatangkan takwa dalam diri kita. Maka jangan sampai ilmu yang kalian pelajari begitu saja lewat, tetapi bagaimana ilmu yang selama ini yang diajarkan oleh guru-guru kita atau diajarkan oleh kepala sekolah kita, maka ilmu yang telah diajarkan itu jangan sampai kita lupakan, tetapi dimurojaah ulang, diulang-ulang lagi. Man takarrara, orang yang sering ulang-ulang maka ilmu itu akan menancap. Kalau sudah menancap maka mudah kita untuk mengamalkannya. Kalau kita sudah amalkan ilmu satu kita dapat ilmunya, kita amalkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ilmu yang belum pernah kita pelajari. Ya. Cara mempelajari yang luar biasa begitu. Ilmu yang sudah kita pelajari dari guru kita, ilmu-ilmu kebaikan yang sudah kita ketahui, kita usaha untuk mengamalkannya. Kalau kita sudah amalkan, insya Allah Allah akan bukakan jalan. Ya, Allah SWT akan bukakan futuhat. Futuhat itu pembukaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama orang yang telah mendapatkan ilmu kemudian diamalkan. Ya. Setelah dapatkan ilmu diamalkan. Seperti contoh tadi telah dicontohkan, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Itu kan satu hadis dibawakan oleh teman kita tadi. Maka itu diamalkan. Berarti menuntut ilmu ataupun Al-Qur'an yang dibacakan tadi itu diamalkan. Ya, jangan cuma kita mempelajarinya saja, karena setiap kita akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti dia di akhirat. Diamalkan enggak ilmunya? Ada 5 pertanyaan sebelum kakinya seorang hamba itu bergeser di akhirat. Termasuk yaitu adalah orang yang belajar ilmu, kemudian apakah dia sudah mengamalkan ilmunya ataupun belum? Apakah sudah ada niat ataupun belum? Maka kami minta kepada anak-anak yang mulia semuanya, ilmu-ilmu yang sudah diajarkan, pengajian-pengajian ataupun dasar-dasar agama yang sudah diajarkan kepada kita semua, laki-laki, perempuan, adik-adik yang tercinta, maka bagaimana kita amalkan ya? Diamalkan. Amalkan tahu nggak gimana? Amalkan itu dikerjakan seperti sesuai dengan yang telah diajarkan. Nah, dasar-dasar wudu umpamanya contohnya kan, doa-doa ini masuk masjid pakai apa? Umpama. Kemudian bagaimana akhlak kita kepada orang tua, bagaimana akhlak kita terhadap ilmu agama, bagaimana akhlak kita terutama kepada guru. Kalau jelek kita akhlaknya kepada guru, maka itu adalah orang yang tidak barokah, yang akan hancur kehidupannya. Tapi kalau akhlak kita ini bagus kepada guru kita yang memberikan kepada kita pancaran ilmu itu, bagus akhlak kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan suka ataupun senang terhadap kita. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, kata dalam hadis ya. Hadis kalau enggak salah. Ya, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia tentang agama. Wa yumlilhu rusdah, maka Allah SWT akan memberikan kepahaman yang terbaik bagi dia, kecerdasan bagi dia. Kenapa? Karena tadi dasarnya kalau sudah membahagiakan guru,
menghormati guru, menjaga adab, maka ilmu itu akan mudah masuk. Itu kunci terutama ya. Anak-anak mau belajar di mana saja nanti, ya kan? Mau taman ini jangan lupa guru kalian tetap guru kalian. Tak ada, tadi telah disampaikan oleh kepala sekolah, tidak ada namanya mantan guru, tak ada namanya mantan guru. Guru kita tetap guru kita, walaupun sekaligus kita sudah tamat dari sini. Yang namanya guru kita yang telah mengajarkan kita satu kata dua kata, itu adalah namanya guru. Maka jaga adab kita, jaga hubungan baik kita dengan guru kita. Maka Allah SWT insya Allah akan mudahkan juga hubungan kita dengan sesama yang lainnya. Baik anak-anak yang mulia dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak panjang lebar karena waktu udah segini. Ada sedikit penyampaian bahwasanya bagaimana nanti ketika kita tamat ini, ya jangan lupa tadi kan ada, jangan lupa kita ini tetap belajar ilmu agama walaupun nggak di sini, nanti ada tempat-tempat yang lainnya. Kemudian jaga adab kepada orang tua, ya jaga adab kepada orang tua, dan jangan sampai melakukan tadi disampaikan oleh kepala sekolah kita, jangan sampai kita masuk ataupun terjerumus dalam dosa besar. Apa itu? Terutama adalah mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah pesannya Sayyidina Luqman kepada anaknya. Janganlah kamu la tusyriku billah, janganlah kamu mensekutukan Allah. Kalaulah sudah mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di dunia ini dia tempatnya, tapi di neraka jahanam selama-lamanya, ya kan? Nah, maka jangan sampai kita mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu adalah dosa, termasuk dosa besar adalah berdurhaka kepada kedua orang tua. Nah, durhaka kepada kedua orang tua jangan sampai. Di dalam hadis di dalam Al-Qur'an dikatakan fala taqul lahuma uff. Janganlah kamu berkata itu saja tidak boleh, apalagi menyakiti orang tua kita, memukul orang tua kita, tersakiti hatinya ataupun jasadnya. Masya Allah, murka Allah Subhanahu wa Ta'ala tertuju kepada dia. Ya, dengar tuh, jangan sampai kita durhaka kepada orang tua kita. Disuruh sama orang tua, nah tolong berikan mak apa lontong umpamanya kan. Enggak lah mak, saya masih mau main mak. Jangan sampai seperti itu. Itu di dalam hati orang tua itu bersedih. Kenapa anak saya begini? Kenapa anak saya begini? Nanti ketika kita menjadi orang tua, kalau anak kita seperti itu, insya Allah hati kita sakit. Ya, kalau sudah sakit bagaimana? Karena dulu kita pernah membuat orang tua seperti itu. Fala taqul lahum jangan menyakiti orang tua kita. Illatnya apa? Illatnya itu jangan sampai kita menyakiti kedua orang tua kita. Ketika kita disuruh oleh orang tua kita, maka taat saja. Terutama orang tua kita di tempat pembelajaran kita ini adalah guru-guru kita. Maka bagaimana terutama kita jaga adab kepada guru-guru kita di sini. Karena inilah orang tua kita, ya kan? Orang tua agama kita ini yang mengajar kita ilmu agama. Tapi orang tua yang melahirkan itu di rumah. Ya, anak-anakku sekalian, jaga adab kepada orang tua dan jangan sampai menyakiti orang tua. Dan juga termasuk dosa besar lagi yaitu adalah seperti yang disampaikan kepala sekolah tadi adalah berzina. Kok banyak kok anak-anak dan mulai pacaran kok. Ya, pengaruh daripada HP. Lah pandai cewek. Nah, itu diperhatikan tuh. Masih kecil-kecil lah pandai dia bercewek. Jangan sampai. Dalam hukum agama pacaran itu adalah hukumnya haram. Jangan sampai pacaran. Kemudian di dalam perintah agama la taqrabuz zina tadi kan? La taqrabuz zina, mendekati zina saja tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi melakukan zina. Itu luar biasa, sudah 2 larangan Allah, ya kan? Tidak boleh mendekati zina. Kemudian jangan kamu berzina. Kalau sudah terjadi tadi seperti yang disampaikan bahwasanya Allah tak pandang orang itu di akhirat nanti.
Nah, tak pandang orang itu di akhirat nanti. Kita tak dipandang oleh guru kita, sakit hati. Tak pandang oleh orang tua kita, rasanya gimana? Ini yang menciptakan orang tua kita, yang menciptakan kalian-kalian semua, adik-adik semua, yang menciptakan guru-guru kita, yang menciptakan dunia, langit dan bumi, yang tanpa tiang, ya kan? Yang menciptakan seluruhnya. Nah, terus tak dipandang kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nanti menyesal kita, menangis darah, ya, keluar darah nanah dari mata kita, ya, untuk dikembalikan ke dunia, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tak akan kembalikan lagi karena sudah berakhir masanya. Ya, maka selagi Allah masih memberikan kesempatan waktu kepada kita, modal utama kita adalah badan. Semuanya kan udah dikasih modal utama sama Allah nih. Mata ada, hidung ada, bibir ada, mulut ada, kepala ada, tangan ada, seluruh anggota tubuh fi ahsani taqwim, kata Allah, telah diciptakan dalam bentuk yang sempurna. Kemudian gak mau belajar, gak mau kita taat kepada Allah, atau malah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau kita berbuat baik kepada orang tua, atau malah kita menyakiti orang tua. Atau yang ketiga, tidak mau kita menghindari namanya maksiat, malah berbuat maksiat ataupun zina. Maka ini adalah orang yang sangat berbahaya. Jangan sampai dan jangan sampai kita berbuat seperti itu. Kita sudah dibekali ilmu agama, anak-anakku sekalian. Kini sekarang kita sudah dibekali tentang ilmu agama, maka kita bawa kemana-mana. Ya, selama yang kita dapat itu kita amalkan, kita bawa kemana-mana. Dimanapun tempat kita, kalau kita beradab, berakhlak, kemudian berilmu, insya Allah menjadi orang yang mulia. Mungkin cukup sampai di situ saja yang kita sampaikan pada hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Intinya tadi disarinya mengenai ilmu, adab, kemudian akhlak kita. Ya, akhlak kita, lalu kemudian diamalkan. Ilmu itu diamalkan. Dapat baca bismika, amalkan ketika tidur. Dapat doa ini, amalkan. Dapat tata tertib dan adab ini, diamalkan. Nanti ilmunya akan menjadi ilmu yang barokah. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf mungkin ada kehilapan di dalam penyampaian ataupun kesalahan. Ustadz mohon dimaafkan. Boleh dimaafkannya.